Sebenarnya waktu itu terpengaruh lingkungan ya, karena di Bali kan suka motor drag gitu kan, balap-balap road race gitu. Jadi ayah polisi pas kebetulan wakil Kapolres juga dulu. Tapi saya nakal guys, suka main motor, dulu ditangkap bapak sendiri waktu Oh yes, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel sederhana gue, Seo Channel, bersama gue Seo. Tapi kali ini gue lagi mau coba podcast nih bersama kawan gue dari Jakarta, si Om Den Made Motovlog. Makasih nih Om udah mau berkunjung ke channel sederhana saya, Seo Channel. Siap. Jadi hari ini saya lagi main ke Jakarta nih guys, ke tempat dulu biasa main di sini nih, di sekitar Rawasari ya. Dulu masih dekat sini ya tinggalnya ya. Kita dulu main di sini di belakang di Pasar Depang. Hafal jalan sini. Iya. Jadi kita tadi habis nyobain R6-nya Om Made ya. Ini R6 tahun 2014 Om ya. Iya. Mantap. Ini motor impian gue nih guys. Pengen banget nih. Semoga suatu saat bisa punya. Amin. Oke, jadi mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Jadi buat kalian yang belum tahu, Om Made ini dia dosen Om ya. dosen di Trisakti. Dia dosen tapi ikut motovlog juga guys. Katanya terinspirasi dari Akang MV, bener nggak Om? Iya, terinspirasi dari Akang MV sama Blo Rizky itu. Wah, dua motovlogger yang terkenal itu. motornya juga sama lagi, sama-sama R6. Iya. Kalau ini namanya Sakti. Namanya Sakti, kalau Akang namanya Gea guys. Iya. Sama-sama nama cewek ya. Jadi gimana ceritanya Om bisa mulai motovlog ya? Emang nggak mengganggu kegiatan dosennya ngajar gitu? Ya sebenarnya hobi aja sih. Hobi. Ya jadi kalau kita letakkan hobi itu sebenarnya nggak mengganggu. Itu mengisi waktu-waktu di luar dari kita rutinitas kerja, harusnya kan gitu. Ya lihat niatnya sih ngisi waktu luang saja sih motovlog itu. Terus kalau ada rezeki itu niatnya buat berbagi sih sebenarnya. Mantap. Gak beda jauh juga sih sama visi misi gue ikut YouTube ya guys ya. Kalau visi gue kan kadang pengen buat lebih banyak buat berbagi gitu kepada yang gitu. Jadi kita satu visi misi Om. Iya. Jadi asli itu orang mana Om? Asli orang Bali. Orang Bali guys. Asli orang Bali. Balinya? Balinya daerah Gianyar, Klungkung. Oh, saya kurang tahu tuh. Kalau kita ke Denpasar, itu dari Denpasar ke Gianyar ke Klungkung itu butuh waktu sejam lagi. 1 jam guys. Iya. Jadi putra daerah juga guys. Lahirnya di Timur Leste. Zaman perang. Iya. Jadi ayah kebetulan polisi. Jadi ayah polisi pas kebetulan wakil Kapolres juga dulu. Tapi saya nakal guys, suka main motor, dulu ditangkap bapak sendiri waktu zaman-zaman SMA tuh. Main ditangkap bapak sendiri? Iya. Itu perasaannya gimana tuh? Ya namanya kita waktu waktu pelajar itu kan pikirannya masih pendek ya, taunya main gitu. Sebenarnya waktu itu terpengaruh lingkungan ya, karena di Bali kan suka motor drag gitu kan, balap-balap road race gitu kan. Dulu balapannya pakai Satria 2 tak gitu guys. Pas lewat itu pas balapan itu bapak lewat guys itu. Waduh, repot itu. Ditangkap bapak sendiri. Akhirnya ya nggak dikasih bawa motor sebulan itu. Tapi dulu ya namanya juga masa remaja masih mencari jati diri ya. Betul, wajar. Sekarang udah jadi dosen guys, mantap. Iya, tapi enak motornya masih. Enak motornya. Masih hobi motor. Katanya punya koleksi motor juga Om? Ya, kebetulan kalau di Jakarta itu ada 4 guys. Ada 4 motor ada di sini. Ada Ninja Karbu, ada R6, ada Z650, sama Vario Karbu lama. Vario Goib guys. Vario Goib. Kalau di Bali itu ada King. Nanti kalau masih ke Bali kita siap. Kita pengen banget ke Mandalika dari rumah saya. Kalau ada rezeki ya kita ke Bali. Semoga gas, keliling. Sekalian liburan keluarga bawa anak istri. Boleh. Nanti tinggal tempat saya saja. Siap. Nanti kita motor bisa masuk tol kalau di Bali. Wah, motor masuk tol gimana? Itu si Akang kan sudah nyobain itu. Keren. Ini motor udah pernah kemana aja Om?
ini sebenarnya sebelum Akang nyoba ke Bali, ini duluan pernah ke Bali guys. Pernah ke Bali ya? Ya, ini cuman baliknya nggak mampu towing, cuma sekali berangkat aja ya, sama dengan Akang lah. Iya, Akang juga baliknya juga kemarin naik bis ya, dia bis. Kita nggak kuat itu waktu di jalan, cuma yang namanya ngevlognya kan baru-baru, nggak ada jejaknya guys. Jadi bener-bener mulai konten itu karena sering nontonin Akang, bener? Iya, kan ngelihat dia itu konten tuh asik ya, kayak kegembiraan ya. Jadi ya udah ngonten aja deh gitu, bisa berbagi juga. Memang dia salah satu fenomenal juga sekarang ya. Iya. Semua orang nggak ada yang nggak tahu beliau. YouTuber nomor 1 untuk kelas motovlogger ya. Fokus ya di bidang itu, karena dia nggak bercabang kan ya. Iya, fokus di motovlog. Fokus dia. Jadi kalau kesehariannya ini jadi dosen ngapain dong? Wah, kalau dosen itu ngajar ya, meneliti. Itu ngajar apa dong? Saya kebetulan di bidang layanan jaminan sosial. Layanan jaminan sosial. Iya, ngajarnya tentang seputar asuransi kesehatan. Oh, asuransi. BPJS gitu, ya bidang itu. Gitu, seperti itu. Kemudian ada rencana pengen nambah motor lagi atau up CC lagi? Ini kemarin udah mau ditukar tambah sama ZX10 ini. ZX10 guys? Iya, cuma nambah sedikit padahal orangnya minta. Karena kebetulan dia mau liver yang ini. Karena nih apa liverinya jarang om ya? Jarang, cuma ada 3 tuh. Cuma ada 3 di Indonesia. Iya. Dan ini boleh nih Mas Yo buktikan tuh orang-orang sensi, ini pajaknya paling murah Mas Yo. R6 600 guys, pajak paling murah. Pajak paling murah ini nih, kalau nggak percaya nih guys. Kita cek nih. Tapi YouTube kan kena pelanggaran ya guys ya, kalau nunjukin dokumen. Ini apa full paper guys, selalu mobilnya full paper. Iya. Orang tua polisi bahaya. Ini udah nih ya, ini guys. Nah ini Mas Yo kalau bisa lihat tuh 800.000. Iya anjay. 800.000. 800.000. 9.000 kurang 100 perak. Iya. Ini asli ya? Asli 8.000 nih. 800.000 boleh bukti ini moge termurah guys pajaknya. Pajaknya beda. Kalau motor gua 2 kalinya ya. Padahal cc-nya beda jauh gitu, tapi iya, pajaknya cuma beda 2 kali lipat doang gitu. Jadi terbilang enak ya. Enak peliharanya, nggak terlalu jadi apa ya. Nggak mungkin pajak mati. Nggak mungkin mati kalau harga segitu kita bisa tabung. Kita mampu. Sebulan 50.000 gitu. Banget sih. Ini kalau saya punya ginian, ramai banget ini di kampung sih. Saya kan orang kampung guys. Di Cikarang guys. Sama. Tadinya sih orang-orang sini, saya tinggal di Jakarta biasanya di sini. Terus kita karena kerja di Cikarang, jadi kita pindah ke Cikarang. Alhamdulillah sekarang ada banyak teman ya, kita pandai bergaul. Tim sempak banyak daerah Cikarang ya. Kita juga pengen ke sana deh. Ntar ditunggu Om Ade, kita riding bareng. Iya, ada satu orang yang pengen saya banget ketemu itu. Siapa tuh? Den Bagus. Den Bagus. Itu. Ternyata ngefans banget sama Den Bagus guys. Iya, dan kalau karena dia salah satu pendiri tim sempaknya. Kalau sosok Akang ya kan dia figurnya yang baik tuh, contoh bagus tuh. Kalau ketemu Den Bagus mau ngapain Om? Mau ya ngajak collab. Ngajak collab ya wah. Mantap banget sih. Kemudian waktu itu saya sempat ini Om lihat di Instagram itu banyak piagam-piagam, itu penghargaan apa Om? Oh iya. Coba Om ceritain Om. Kali aja bisa menginspirasi Om. Iya, ya. Kebetulan aktif lah, saya penulis buku guys. Penulis buku. Jadi setahun kemarin itu menghasilkan 2 tahun kemarin menghasilkan 30 buku. 30 buku 2 tahun. Iya. Itu memecahkan rekor dosen itu. Dapat rekor. Dosen berprestasi istilahnya. Jadi nulis tapi main motor, bingung nggak guys? Ini suatu hobi yang bertolak belakang ya. Iya. Nggak nyambung sebenarnya. Cuma nyambung. Jadi sesuatu kolaborasi yang unik gitu. Kemarin juga pas pertama kita kenal Om, saya tertarik nih dosen tapi motovlog udah gitu kayak moge gitu. Luar biasa. Ini jiwa-jiwa muda, hobi di masa muda terus berjalan Om ya. Karena waktu dulu kita kan walaupun ayah polisi kan, tapi kita kan perantauan juga. Jadi dulu kalau lihat di pinggir jalan tuh lihat motor 2 silinder aja udah bengong liatin. Enak suaranya ya. Iya, sekarang ya syukurnya bisa nabung beli lah.
saran-saran dan tipsnya Om buat yang kali ada yang pengen bercita-cita punya moge Om? Ya, intinya sih tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya. Itu hanya butuh waktu dan konsisten. Ya, cara niat itu harus diwujudkan gimana caranya. Ya kalian fokus kalau memang pekerjaannya saat ini itu ditekunin, dicicil, ditabung, nanti pelan-pelan itu pasti bisa ngumpulin guys. Kalau ngumpulinnya dari YouTube, berarti kalian konsisten dulu nge-YouTube-nya, jangan putus-putus. Karena kalau YouTuber pemula itu Mas Seo, kalau niatnya adalah ngumpulin uang di awal, itu lama bisa terwujud. Apalagi sekarang YouTube tuh lagi turun ya ininya. Jadi harus konsisten, mungkin nggak bisa sekarang, tapi ya 1-2 tahun kemudian itu pasti terwujud. Banyak kita udah buktikan kan, banyak yang berhasil. Jadi intinya menabung dan konsisten menabung ya. Konsisten menabung. Kalau tanggapannya Om gimana kalau pengen punya moge hasil nendang pintu Om? Kalau itu lagi jadi tren Om sekarang Om. Pengen Aerox nendang pintu, pengen Vespa Matic nendang pintu. Ya menurut saya sih kasihan ya orang tua misalnya atau keluarga kalian kalau diminta seperti itu, barangkali beliau-beliau juga memikirkan masa depan kalian untuk pendidikan dan lain-lain, mungkin jangan sekeras itulah gitu, ya. Apalagi mintanya moge, mungkin ditendangnya pintunya nendangnya sampai rumahnya roboh. Iya itu aduh, ya itu lagi viral ya dengan trik nangis ya. Ada tutorialnya juga, ada tutorial cara nendang pintu biar dapat Aerox katanya gitu. Jadi sekarang lagi banyak anak-anak ngapers itu pakai Aerox ya. Karena gini di bore up-nya enak tuh Mas Yo. Jadi di pacuan kuda tuh malam-malam balapannya Aerox. Oh, di belakang sini ya. Iya, itu Aerox. Jadi mungkin tujuan visi misi Om kalau buat YouTube itu penghasilannya buat disumbangkan Om ya? Iya, buat disumbangkan. Aksi-aksi sosial gitu ya. Aksi-aksi sosial lah gitu. Jadi buat kalian yang penasaran bisa mengunjungi channelnya Om Denmade Motovlog. Ada Instagramnya juga Om? Ada Instagram juga Pak? Denmade Motovlog. Ya, kalian bisa follow, intip-intip pasti suka lah lihat moge mah, ya kan? Iya. Kalian juga kalau kalian nonton channelnya itu sama aja kalian menyumbangkan sedikit rezeki kalian untuk mereka yang membutuhkan. Kalian nggak perlu keluar uang, kalian cuma tinggal nonton aja gitu. Seperti itu. Banyak kok youtuber yang emang punya jiwa-jiwa sosial yang tinggi Om ya, gitu. Saya juga sih pikiran seperti itu. Saya awalnya terinspirasi dari Doni Salmanan. Doni Salmanan. Ya sebenarnya kalau di luar dari dia mendapatkannya seperti itu sebenarnya niatnya bagus ya. Bagus. Ya. Dulu saya juga sempat mengikuti jejak ya Om. Iya, dia motovlogger bagi-bagi ya. Enggak, saya waktu itu sempat trading juga Om. Oh, cukup trading juga. Pernah. Saya awal itu pertama karena lagi nganggur ya. Lagi nganggur. Kemudian saya ada tabungan, cuma saya bingung nih. Saya pengen uang itu bergerak. Berkembang. Habis itu teman saya ngenalin lah, ini. Saya kan dulu suka motor H2 tuh ya. Pas lihat H2 ternyata Doni Salman. Gold ya. DS gitu ya, sebut aja DS. Kemudian saya ngeliat tuh, ini kok kepribadiannya bagus ya gitu. Dia banyak uang tapi nggak menikmatinya sendiri. Jadi jiwa sosialnya tinggi. Disitulah saya mulai ngefans Om. Ngefans. Kemudian saya pikir, terus teman saya ngasih tahu ternyata dia dapat uang tuh dari begini caranya. Saya nggak ngerti, saya pelajarin terus itu. Saya konsisten. Kalau saya orang itu konsisten Om. Jadi saya suka pengen saya konsisten. Berusaha saya harus bisa. Gitu. Minimal kalau gagal saya pun udah mencoba udah tahu caranya, saya udah mencoba. Pengalamannya ada. Dulu udah sempat berhasil, saya udah berhasil cuan. Tapi pas saya tahu yang salah dari saya aja adalah saya nggak nyari tahu dulu itu hukumnya halal atau haram. Iya. Itu saya nggak tahu. Pas waktu itu saya pernah ya, namanya kan nggak ada yang konsisten gitu ya. Kalau gitu pasti ada jatuhnya. Saya lost, kemudian saya mungkin dapat hidayah, saya searching lah. Saya terlambat, saya searchingnya di belakang. Saya itu ternyata hukumnya haram. Jadi saya mutusin buat berhenti. Dan saya ngebiarin uangnya udah di dalam sana. Iya. Jadi buat pelajaran ya Mas Yo ya. Pelajaran banget. Jadi kalau kalian mau ikut apa-apa yang terkait itu harus dipelajari dulu guys. Itu penting banget. Dan jangan sampai salah kita menjadikan seseorang buat panutan kita. Iya. Gitu. Karena itu bisa bisa membawa kita ke jalan yang benar, bisa juga membawa kita ke jalan yang salah seperti sewajarnya saja. Oke guys, mungkin konten gue tuh pengen selalu yang punya manfaat ya. Semoga konten kali ini bersama Om Denmade Motovlog ini bisa menginspirasi dan juga
menambah wawasan kalian. Jadi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa support channel sederhana ini biar bisa terus berkembang dan menghibur kalian dengan cara kalian like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari SEO Channel. Kunjungi juga channelnya Om Denmadi Motovlog ya guys. Support terus. Kemudian kalian juga komen-komen, pokoknya support semua youtuber lokal ya, khususnya yang punya jiwa-jiwa sosial tinggi gitu. Saya mohon apresiasinya, kemudian juga supportnya. Oke, mungkin dari saya SEO dan Om Denmadi Motovlog pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.